tentunya berusaha untuk bisa mengimbangi tim nasional Uruguay. Bagaimana para pemain dari kedua tim. Dan ini merupakan tim nasional Indonesia asuhan pelatih Alfred Riedel. Iya, kesempatan pertama kita lihat di uji coba pertama internasional, Alfred Riedel menurunkan skuadnya, banyak nama-nama baru di situ. Kita lihat ada Beni, ada Nasua, dan juga ada Bustomi, bahkan Tony Sukipto, dan ini adalah tim terbaik untuk saat ini bagi tim Alfred Riedel. Banyak pemain yang mengalami cedera dalam pemusatan latihan tim nasional Indonesia, membuat pelatih Alfred Riedel memang sedikit merubah komposisi pemainnya. Dan kita akan segera menyaksikan. Ini merupakan skuad dari La Celeste, tim nasional Uruguay asuhan pelatih Oscar Washington Tabares. Kita lihat Uruguay juga turunin semua pemain yang terbaik ya. Kiper Castillo, Fusile, Lugano, Victorino, Pereira, Rodríguez Pérez Pereira, Gargano, Cavani dan Suarez. Saya kira ini tim yang kecuali Forlan yang tidak ada malam ini tim yang terbaik untuk skuadra dari Uruguay. Memulai kick off babak pertama, big match Indonesia menghadapi Uruguay, dan inilah dia big match Indonesia menghadapi Uruguay dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Langsung berikan bola. Wow! Sebuah penyelamatan dilakukan oleh Marcus Haris Maulana dan Edinson Cavani tampaknya. Indonesia selama ini juga bisa merebuskan gawang kalau memang mereka harus sabar, dan ada satu hal yang mereka belum manfaatkan, jadi adalah buka lebar lapangan, terlalu sentral permainan Indonesia. Ya, tidak offside kali ini adalah kita saksikan adalah Boas Salosa, dan Boas Salosa gol! Sebuah kerjasama yang begitu apik dan benar-benar memberikan kejutan kepada Uruguay. Tim nasional Indonesia unggul 1-0 melalui Boas Salosa atas Uruguay. Ya, seperti yang kita katakan bahwa memang bagaimana usaha untuk menggunakan kecepatan dari seorang Boas Salosa, dan ini dilihat bagaimana Bambang memberikan umpan yang sangat terukur dan Boas lolos dari perangkap offside. Kita lihat begitu tenangnya mampu mengecoh kiper Guillermo dan akhirnya dia mampu mencetak gol yang sangat baik yang diciptakan dari kerjasama dua striker yang saya pikir sangat terbaik untuk saat ini untuk Indonesia. Apalagi kita bisa lihat dari awal pertanding memang Boas yang pemain yang paling berani untuk membawa bola dan gunakan kecepatan. Kita lihat juga kontribusi dari Bambang yang dia kasih lompas yang sangat-sangat perfect untuk Boas, tinggal lewat dengan sangat tenang kiper dan mencetak satu gol buat Indonesia. Kita saksikan bagaimana Boas Salosa benar-benar memberikan sebuah kejutan bagi tim nasional Uruguay peringkat 7 dunia ini lewat sebuah golnya melewati penjaga gawang Jorge Castillo dan memberikan ucapan selamat datang kepada La Celeste di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Belum mendapatkan dukungan yang berarti memang seorang Luis Suarez dan harus keluar untuk mencari bola. Jorge Fusile. Wow, dan inilah dia Uruguay, sebuah umpan dan diselesaikan dengan baik oleh Edinson Cavani yang mencetak gol yang kelima bagi tim nasional Uruguay sepanjang karirnya dan telah tampil sebanyak 20 kali membela tim La Celeste. 1-1 Indonesia dan Uruguay. Seperti kita tadi bilang, sangat berbahaya kalau memang pemain Uruguay udah mulai angkat bola dari sektor kanan atau sektor kiri, karena kita tahu kalau Uruguay memang bola udara sangat-sangat berbahaya, yang buktinya adalah gol. Ya. Edinson Cavani. Luis Suarez, kita saksikan, dan Luis Suarez, dan sebuah gol yang disaksikan oleh ribuan penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta dihasilkan oleh Luis Suarez dan merubah kedudukan menjadi 2-1 saat ini. Tim nasional Uruguay unggul atas tim nasional Indonesia, dan ini merupakan gol yang ke-14 bagi Luis Suarez buat tim nasional Uruguay sepanjang 37 kali penampilannya bersama tim La Celeste. Iya, satu tontonan yang sangat menarik bagaimana kerjasama Cavani dan juga Suarez. Kita lihat di sini, ya, kecerdikan dari Suarez melakukan dorongan bola di antara kaki daripada Novarianto, dan dengan satu kesempatan terlambat sedikit
bagi Maman Abdurrahman akhirnya gol lah yang tercipta. Kita lihat di sini bagaimana kecerdikan dari seorang striker Suarez dan dia mampu meletakkan bola gol kedua bagi tim Uruguay. Gol yang sangat berkelas. Inilah keistimewaan dari Suarez karena kita bisa lihat dia terima bola, dia balik badan, dia kolongin Novarianto dan dengan ujung kaki dia bisa bikin gol. Dan kembali kita saksikan sebuah peluang dan langsung dimanfaatkan dengan baik oleh Luis Suarez. Penyerang yang sudah mencetak 90 gol dalam karirnya di Ajax Amsterdam. Dan ini merupakan golnya yang ke-15 sepanjang karirnya membela tim nasional Uruguay dan berubah kedudukan menjadi 1-3 Indonesia tertinggal dari Uruguay. Ya, sekarang kita lihat bagaimana Uruguay menunjukkan kelasnya sebagai tim nomor 4 di dunia. Tidak terjebak dalam posisi offside dan kematangan seorang Suarez mampu kembali meletakkan gol keduanya. Kita lihat bagaimana umpan terukur. Ya, sama sekali tidak bisa dijangkau oleh Nova dan akhirnya begitu gampangnya Suarez mampu mencetuskan bola ke gawang Marcus yang sebenarnya bermain cukup baik dari babak pertama tadi. Dan gol tadi mulai dengan perubahan strategi dari pelatih karena nomor 18 yang baru masuk Gaston Ramirez adalah gelandang menyerang. Dan tentunya bagi squad yang lain. Serangan balik Sebastian Eguren kali ini kembali kita saksikan dan Sebastian Eguren dan kerja sama 1-2 sentuhan dari tim nasional Uruguay benar-benar memberikan pelajaran yang sesungguhnya kepada tim Indonesia di malam hari ini. Ya, kita lihat memang mimpi buruk bagi tim Indonesia adalah pemain bernomor 8 Uruguay yang baru saja dimasukkan di babak kedua. Kita lihat semakin banyak variasi dari tim Uruguay setelah masuknya pemain ini, Boroka, dan dia bermain sangat-sangat impresif dari lini kedua, memberikan umpan-umpan yang sangat berkelas dan akhirnya juga mampu mencetak gol keempat bagi tim Uruguay. Dan di sini bagaimana kematangan memberikan umpan dan berlari kembali ke arah atau posisi yang sangat-sangat baik untuk menerima gol, menerima umpan dan akhirnya gol keempat bagi tim Uruguay. Bisa kita lihat gimana pintarnya seorang Suarez yang dia striker yang murni, striker yang ambisi gol, tapi pada satu saat dia bilang kalau memang keputusan yang diambil untuk syuting ke gawang nggak terlalu cerdas, dia kasih bola untuk pemain yang muncul dari belakang, yang memang inilah perbedaan dari pemain yang sangat istimewa. Kita lihat bagaimana tidak egoisnya seorang Suarez melihat posisi teman lebih menguntungkan untuk mencetak gol dan dia memberikan umpan kepada teman. Kembali kali ini Luis Suarez. Masih ada M. Nasuha. Sudah hampir mengganti seluruh pemain cadangan ya, kecuali penjaga gawang Fernando Muslera. Pelatih Oscar Washington Tabares. Kelihatan strategi dari Tabares memang benar-benar berubah karena dia baru masuk satu pemain gelandang menyerang dan keluar satu pemain defender. Ya, Edinson Cavani kita saksikan tampaknya pelanggaran yang terjadi. Ya, kita lihat wasit memberikan hadiah penalti bagi tim Uruguay nampaknya atas pelanggaran yang dilakukan oleh Marcos Horizon. Kita lihat bagaimana di sini true pass yang sangat baik ke arah Cavani dan memang ada sedikit gangguan dengan tangan oleh Marcos. Kita lihat di sini tayang ulangnya. Ya, mengganggu kaki sebelah kanan daripada Cavani. Kelihatan strategi dari Tabares memang benar-benar berubah karena dia baru masuk satu pemain gelandang menyerang dan keluar satu pemain defender. Ya, Edinson Cavani kita saksikan tampaknya pelanggaran yang terjadi. Ya, kita lihat wasit memberikan hadiah penalti bagi tim Uruguay nampaknya atas pelanggaran yang dilakukan oleh Marcos Horizon. Kita lihat bagaimana di sini true pass yang sangat baik ke arah Cavani dan memang ada sedikit gangguan dengan tangan oleh Marcos. Kita lihat di sini tayang ulangnya. Ya, mengganggu kaki sebelah kanan daripada Cavani. Ya, Luis Suarez akankah mencetakkan rekornya mencetak hat-trick di malam hari ini, dan Luis Suarez mencetak hat-trick di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Benar-benar memberikan sebuah pelajaran tentunya penyerang yang juga tampil begitu luar biasa di Piala Dunia 2010 dan sejauh ini sudah mencetak 6 gol bagi Ajax Amsterdam di musim 2010-2011. Sebuah tendangan ke arah pojok membuat
Ke gawang Marcus Haris Maulana kembali memungut bola di malam hari ini. Ya, tampak jelas memang di sini keseriusan bermain dari tim Uruguay sangat patut dicontoh karena mereka memang adalah tim 4 besar dunia. Dan ini kita lihat tidak main-main bagaimana eksekusi dari seorang Suarez. Masih ada Sebastian Eguren, Gaston Ramirez. Tidak offside. Dan kita saksikan bagaimana para pemain Uruguay membombardir Indonesia. Dan kita belum lihat keputusan wasit apakah ini sebuah gol ataukah ini sebuah pelanggaran. Ya, belum begitu jelas. Kelihatannya gol, Rendra, yang tercipta. Gol. Wasit lari ke tengah lapangan, artinya gol. Diawali dengan umpan yang sangat berkelas, kita lihat. Berdiri begitu bebas di belakang pemain-pemain pertahanan dari Indonesia. Dan kita lihat di sini bagaimana tadi memang Suarez hampir saja dilanggar dan Cavani datang dari belakang untuk meneruskan bola tadi. Bola muntahan dari kaki Suarez. Begitu gampang tercipta gol ke-6. Aksi individu dari seorang Luis Suarez menerima umpan panjang dan diselesaikan oleh Edinson Cavani. Wakil Ketua Umum PSSI Bapak Nirwan Bakri kita saksikan berada di tribun juga menyaksikan tim nasional Indonesia. Dan Edinson Cavani sebuah tendangan tanpa ampun membuat skor 7-1. Uruguay unggul atas Indonesia dan ini merupakan hat-trick dari Edinson Cavani yang juga tampaknya tidak mau kalah dari rekannya Luis Suarez. Tanpa ampun namanya. Dia memang lihat posisi kiper orang nggak bisa gerak. Tapi yang sangat khawatir saya adalah lini belakang timnas Indonesia. Sekali 2 menit mereka kebobolan dan tanpa komunikasi, tanpa salah posisi. Itu bikin memang benar-benar Marcos sangat-sangat kasihan di malam ini. Ya, kita di sini bagaimana tadi gerakan dari Nova justru malah memancing atau menarik untuk pelanggaran dari offside. Dan pertemuan terakhir terjadi tahun 74 pada tanggal 21 April. Dan pertandingan telah usai. Skor akhir adalah 1-7. Indonesia takluk dari Uruguay dalam pertandingan persahabatan internasional yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno.